Halo para penggemar serial India dimanapun kalian berada. Semoga Anda semua dalam keadaan baik-baik saja tentunya ya guys. Adegan dimulai saat Mehri akhirnya setuju untuk memberikan kesaksian. Palas menjadi kesal, tapi dia tidak kehabisan ide. Palas menyarankan agar membawa Mehri pulang bersama mereka. Dia bisa tinggal di rumahku dengan menjaga keselamatannya. Gangga setuju. Mereka pun pergi dari sana. Gangga membimbing Mehri sementara Pulkit menggendong anak Mehri. Nah guys, jangan lupa ya, sebelum kita lanjut, ada baiknya tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan juga tombol lonceng notifikasinya ya guys, agar Anda tidak ketinggalan episode serial Gangga terbaru dari channel kami tentunya ya guys. Adegan selanjutnya, Gangga melangkah ke dapur ketika Palas tiba-tiba memanggilnya. Gangga menoleh. Palas berkata, Mehri baru saja menyusui bayinya, kukira bayi itu merindukan ibunya. Gangga mengangguk, baiklah tuan. Gangga kembali ke ruang depan. Mehri mencoba memberontak dengan penuh harap. Palas terlihat lega sejenak. Gangga berhasil membuat tangis bayi berhenti. Tiba-tiba HP Gangga berbunyi. Saat Pulkit menelponnya, dia meminta Gangga segera pulang karena dia ingin mendiskusikan sesuatu yang penting berhubungan dengan kasus Sagar. Gangga mengangguk dan setuju. Dia pamitan pada Palas. Tuan, aku harus pulang sebentar. Kak Pulkit memanggilku. Palas mengangguk, silahkan. Palas mengangguk. Mendengar kalau Gangga pergi, Mehri menangis sedih. Di kediamannya, pendeta palsu sedang melakukan pemujaan ilmu hitam. Nenek menyaksikannya dengan tegang. Pendeta palsu berpura-pura pingsan. Kemudian nenek kaget dan mencoba membangunkannya dengan meracikan air. Si pendeta bangun dan berkata, "Aku baik-baik saja, jangan cemas tentang aku. Ada roh jahat di rumahmu. Dia bukan lain adalah roh menantumu sendiri, Janvi. Aku baru saja bicara padanya. Dia bilang dia akan balas dendam." Nenek kesal mendengarnya. Bagaimana aku bisa melepaskan diri dari gadis ini? Dia tidak meninggalkan kami meski sudah mati. Pendeta Palas mendengar kata-kata nenek dan menyeringai senang kepadanya. Nenek lalu meminta solusi dari pendeta palsu. Si pendeta memberikan benang hitam pada nenek dan menyuruh dia memakaikannya. Kau akan menjadi tameng untuk cucumu dengan cara ini. Nenek menuruti perintah pendeta palsu dengan membantu memulai bekerja tak lama lagi. Aku akan memanggilmu lagi untuk melakukan yagya yang lain. Nenek merasa setuju, kemudian dia bersedih melakukan apapun demi Sagar. Setelah nenek pergi, dengan gembira pendeta palsu mengambil gelang emas yang ditinggalkan nenek. Saat Niru bicara dengan Ratan di rumahnya, "Kau harus mendapatkan sidik jari, Yas, bagaimanapun caranya kumohon." Polisi ingin mencocokkan sidik jari itu dengan yang ada di alat suntik. Ratan yakin Yas tidak mungkin melakukan hal itu. "Aku tidak berpikir kalau dia bisa membunuh siapapun." Gangga berkata, "Kita harus mencari tahu dengan cara ini saja. Jika dia tidak melakukannya, maka kita semua bisa merasa lega." Paman pasti menginginkan hal yang sama kan? Tolong bantu kami. Nenek yang baru datang mendengar percakapan mereka. Nenek menatap Ratan dengan marah. "Jadi Sagar dipenjara karena anakmu. Ya selalu saja menjebak kita sejak awal. Kami selalu melepaskan dia karena berpikir dia anggota keluarga rumah ini. Tapi sekarang tidak lagi. Aku akan menyerahkan dia ke polisi." Gangga memberitahu nenek kalau Ratan tidak bersalah. Pulkit setuju. "Ya nenek, ini belum terbukti bahwa Yas yang membunuh Janvi." Kemudian nenek bersikeras, itu akan terjadi juga pada akhirnya. Prabha sangat memanjakan anaknya. "Aku beritahu dirimu Ratan, aku akan mengirim Yas ke penjara karena dia yang mengirim Sagarku ke penjara."
Nenek tiba-tiba terserang sakit di dada. Semua orang menjadi cemas. Niru memberi isyarat pada Ratan agar pergi dari sana. Ratan mengangguk. Pulkit dan Niru membantu nenek duduk di kursi. Kemudian sementara Gangga berlari ke dapur untuk mengambil air minum. Gangga menyodorkan air minum itu sambil berkata, "Jangan marah nenek, semua akan baik-baik saja." Kak Mary sudah setuju untuk memberikan kesaksian. Sagar akan keluar dari penjara begitu sidik jari itu ada kecocokan dengan Yas. Semuanya akan baik-baik saja. Nenek lalu menatap Niru. Niru mengangguk. Nenek tersenyum lega dan dalam hati dia mengucapkan terima kasih kepada pendeta palsu. "Aku berhutang seumur hidup padamu jika Sagar pulang kembali ke rumahku." Nah guys, demikianlah hipnosis episode kita kali ini ya. Jangan lupa episode selanjutnya ditonton terus ya guys.